Kesalahan pengguna pinjaman online yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. Jadi ada beberapa alasan di sini saya akan sebutkan. Jadi teman-teman simak saja videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip agar tidak salah paham gitu ya. Jadi apa sih kesalahan dari orang-orang ini sehingga mereka itu terjebak dan stres bahkan bundir gitu ya, ada yang bundir itu parah sih. Ini masalahnya sebesar apa? Kan cuma pinjaman online gitu. Mungkin soal mental saja gitu. Nah, pertama kesalahannya mereka saat mau pinjam itu tidak memperhitungkan dengan matang teman-teman ya. Contoh nih, pemasukan mereka itu misalkan katakanlah 3 juta per bulannya. Sedangkan yang mereka pinjam itu apa ya? 10 juta, 20 juta. Itu kan tidak masuk akal gitu. Cicilannya udah berapa itu? Mereka buat makan aja nanti dapat sisa apa enggak belum tentu gitu ya. Nah, kesalahan yang kedua, mereka ini menggunakan pinjaman tidak apa ya? Kurang bijak gitu. Maksudnya apa? Contoh penggunaan pinjaman online yang bijak adalah ya kita bisa pakai untuk usaha atau kebutuhan modal kerja gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri di Indonesia ini ada berbagai macam karakter gitu ya. Ada yang memang dari awal bener-bener ngambil pinjaman dan nggak ada niatan sama sekali untuk bayar itu ada. Ada juga yang bener-bener niatnya itu pinjam dan mengembalikan uangnya dengan sportif. Ya kita bisa lihatlah di lingkungan sekitar ya, atau bahkan teman kalian ada nggak yang pinjam uang terus lupa ingatan gitu? Pasti ada kan ya. Kita bisa contoh lah di lingkungan sekitar gitu. Apalagi ini online yang tatap muka aja setiap hari ketemu kayak temen kita gitu. Ketika pinjam uang tiba-tiba lupa ingatan gitu ya, apalagi online ya malah nggak inget sama sekali lah ya, bahkan pinjam berapa juga nggak inget. Nah inilah contoh-contoh orang yang memang dari awal niatannya itu nggak mau ngembaliin pinjamannya gitu. Ya kalau memang dari awal nggak ada niatan ngembaliin uangnya, mereka tidak akan stres ya teman-teman. Mereka tidak akan stres, tidak akan merasa bersalah dan tidak akan apa ya istilahnya terganggu kehidupannya, nggak akan. Beda lagi dengan orang-orang yang awalnya niat pinjam, mereka benar-benar niat terus nggak tahu di tengah-tengah jalan ketika membayar cicilan ada masalah dengan keuangan mereka, misalnya pemasukan tidak stabil, terus mereka jadi nggak bisa bayar cicilannya dengan tertib. Nah, itulah yang bisa stres justru ya, karena mereka akan diteror terus mentalnya tidak siap gitu ya. Jadi inilah bedanya, mereka mentalnya tidak siap nih. Tapi yang udah bener-bener niat gak bayar itu mentalnya sudah siap. Ayo mau mau ngubungin siapa? Di lapangan suruh ngubungin mereka, mereka juga bakal apa ya? Mengabaikan gitu. Beda lagi kalau orang-orang yang niat-niat tadi, mereka akan ketakutan, stres, bahkan bundir tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton jangan ya, jangan sampai seperti itu. Makanya saya bilang perhitungkan dulu saat sebelum meminjam. Digunakan untuk apa, pemasukannya berapa, beberapa bulan ke depan ini apakah kira-kira usahanya itu sanggup untuk membayar cicilannya. Kalaupun nanti katakanlah di tengah-tengah jalan ada apa-apa, itu apakah ada backup keuangan apa ya, pemasukan backup, pemasukan yang lain yang siap menggantikan cicilan dari pinjaman online ini. Kalau udah ada pemasukan yang lain ya silahkan aja, itu bisa dibuat cadangan untuk untuk membayar cicilan seperti itu ya teman-teman. Kesalahan selanjutnya adalah orang-orang terutama cowok nih ya yang sudah kecanduan main situs. Karena bermain di situs itu yang saya lihat di lingkungan sekitar saya gitu ya, pasti ada kan di setiap lingkungan orang-orang yang main kayak gituan ya. Mereka itu kalau udah dapet bener-bener ketagihan teman-teman. Apalagi sudah masuk jutaan, bahkan puluhan juta, mereka juga pernah dapat jutaan, pernah memang. Saya lihat sendiri teman-teman ya, modal 500 dapat jutaan itu memang ada, tapi itu entah pancingan atau gimana. Terus mereka itu percaya-percaya aja gitu bahwa nanti ketika top up lebih besar itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Makanya mereka opsinya kan bisa jadi pinjol gitu, karena teman-teman mereka nggak ada yang mau minjemi, terus saudaranya juga nggak mau minjemi, makanya mereka mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol seperti ini. Nah, ketika sudah mengajukan pinjaman online, kan
pemasukannya nggak jelas ya mereka itu. Nah, akhirnya ketika tagihan berjalan, uangnya sudah habis di situ tadi. Nah, makanya mereka nggak bisa bayar cicilannya. Akhirnya mereka pinjam lagi di aplikasi lain. Ya syukur-syukur kalau disetujui ya gitu. Nah, kalau ketika disetujui, itulah jalan utama mereka akan terjebak di lingkaran gali lubang tutup lubang. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa kesalahan pengguna pinjaman online yang menyebabkan mereka itu terjebak dalam istilahnya gali lubang tutup lubang. Nah, buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau mau mengajukan pinjaman online itu ya pikirlah baik-baik, gunakanlah dengan bijak, karena adanya kalian terjebak itu ya sebenarnya nggak bisa dipungkiri, kitalah sendiri yang salah gitu teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju dengan pendapat saya? Tulis aja di kolom komentar. Segini dulu yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, share jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.